mengucapkan syukur yang luar biasa, yang besar kepada Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami, yang memberikan pengharapan yang pasti kepada setiap kami akan tahun ini. Kami bersuka cita dengan tahun yang luar biasa. Kami bersuka cita dengan tahun yang ajaib, yang kami percaya dipenuhi dengan kemurahan, dipenuhi dengan kesehatan, pemulihan, dipenuhi dengan kelimpahan, dan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang bertobat kepada Tuhan, keluarga kami yang datang kepada Tuhan. Kami percaya dengan firman Tuhan, bukan dengan apa yang kami lihat. Kami percaya dengan iman kami, bukan dengan apa yang kami sedang lihat. Karena orang benar hidup dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Allah ada di pihak kami yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur tidak ada yang dapat membahayakan kami. Karena justru Allah jauh lebih besar dari segalanya. Kami bersyukur Kau adalah Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, aku akan share firman Tuhan. Aku berdoa Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri yang berbicara kepada setiap kami, menyampaikan firman yang spesifik kepada setiap orang. Sehingga firman itu menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Aku berdoa kepada setiap jemaat yang mendengarkan. Pengertian hikmat itu ada di dalam setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Shalom rekan-rekan, youth, college, professional, family. Shalom, selamat hari Minggu. Saya senang sekali share firman Tuhan hari ini. Saya berharap dan saya percaya bahwa firman ini menguatkan saya dan juga bisa menguatkan kita semua. Hari ini saya mau share poin pertama dari apa yang gembala kita sampaikan minggu depan. Dikatakan minggu depan itu ada 3 poin, yaitu yang pertama itu adalah poin kedua itu keluar dari zona nyaman, ketiga bawa keluargamu untuk ikut berperang dan menyadari bahwa ini adalah peperangan, setiap hari itu adalah peperangan. Dan poin pertama yang saya mau share hari ini itu adalah mendengarkan suara Tuhan. Nah itu ya, mendengarkan suara Tuhan. Saudara, kita perlu banget mendengarkan suara Tuhan. Rekan-rekan semua, youth, college, profesional, keluarga, kita perlu mendengarkan suara Tuhan. Mengapa kita perlu mendengarkan suara Tuhan? Ini jawabannya, saya akan jabarkan dulu ya. Firman Tuhan berkata begini, mendengar lebih baik dari korban sembelihan. Kita tahu ayatnya bahwa justru mendengarkan itu lebih baik daripada langsung melayani. Bukannya mendengarkan lebih baik daripada melayani, tetapi mendengar itu lebih baik daripada saudara langsung melakukan. Karena konteksnya di sini adalah pada waktu itu Saul mempersembahkan korban kepada Tuhan atau melakukan pelayanan tanpa menunggu Samuel. Jadi dia sudah menunggu beberapa hari, Samuel belum datang, dan dia memutuskan bahwa ini nggak bisa begini nih. Dia mempersembahkan korban, walaupun yang mempersembahkan korban itu harusnya bukannya tugasnya raja. Dan kemudian Samuel datang, dan dia berkata, salah satunya yang juga sangat fenomenal adalah dikatakan, seandainya engkau menunggu, maka hari ini juga Tuhan mau mengekalkan kerajaan. Dan yang satu lagi dikatakan juga yang sangat penting yang kita mau bahas hari ini adalah, sesungguhnya mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Jadi mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Semua yang kamu lakukan perlulah berasal dari apa yang kamu dengarkan. Makanya di ayat lain dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Artinya apa? Setelah kamu dengar, lakukanlah. Gitu ya. Jadi mendengarkan itu adalah hal yang sangat-sangat penting, saudaraku. Kemampuan saudara mendengar itu sangat penting. Yang kedua, sehubungan dengan mendengar ini juga firman Tuhan berkata, memberi jawab sebelum mendengar, perhatikan, itu adalah kebodohan dan celanya. Saya ulang lagi. Memberi jawab sebelum mendengar itu adalah kebodohan dan celanya. Kadang-kadang saya sudah tahu apa yang mau saya katakan. Kadang-kadang saya sudah tahu apa yang mau saya sampaikan. Tetapi ketika saya mulai memotong,
atau tidak mau mendengarkan orang lain. Firman Tuhan ternyata berkata, ketidakmampuan untuk mendengar itu adalah sebuah kebodohan dan sebuah celah. Jadi, bukan celah ya, bukan small space gitu ya, tapi celah. Perhatikan saudaraku bahwa mendengar ini penting sekali. Dan kenapa kita perlu mendengarkan Tuhan? Karena, saya bacakan ayatnya, Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Jadi manusia itu adalah ternyata menurut firman Tuhan, makhluk yang tidak tahu sebenarnya bagaimana dia harus bertindak, apa yang harus dia lakukan untuk mencapai keberhasilan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. That's why kita perlu mendengar suara Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, tanpa Tuhan, kita itu bisa menabrak tembok, menghantam dinding, itu bagus. Masuk jurang. Kita itu bisa membuat keputusan yang salah. Ketika kita merasa bahwa saya sudah tahu, saya ngerti ini, saya udah dengar ini bertahun-tahun. Saya udah dengar ini omongan ini bertahun-tahun. Ketika saudara dengar firman yang sama, saya udah tahu firman ini. Saudara dan saudara merasa bahwa saya bisa. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka gak heran firman Tuhan bilang, terkutuklah. Karena apa? Setiap manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ini penting sekali kita mengerti. Itu sebabnya kita sekarang tahu kenapa firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa? Tanpa pelita dan tanpa terang itu, kita gak tahu kita mau kemana. Dan sayangnya, banyak orang yang kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan firman Tuhan sudah ngomong itu, bahwa setiap orang memang mengira bahwa jalannya adalah lurus. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Setiap orang mengira bahwa jalannya adalah lurus. Setiap orang merasa bahwa dia yang paling benar. Setiap orang merasa bahwa yang lain salah. Setiap orang merasa bahwa dia tahu. Tetapi saudara perlu tahu bahwa aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Saudara, saya berharap, saya percaya, ini bukan akhir khotbah ya. Biasanya kan kalau begini nih ending khotbah nih ya. Ini belum. Saya berharap saudara menyadari poin yang pertama ini, yaitu setiap kita perlu mendengar suara Tuhan. Karena yang membuat saudara berhasil, yang membuat saudara beruntung, itu bukan uang kita. Itu bukan kepandaian kita, bukan pengetahuan kita. Tapi yang memastikan kita berhasil dan beruntung, berjalan di jalan yang benar, yang tepat, itu adalah ketika kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Ada hal yang lucu mengenai anak-anak Tuhan, yaitu mereka lebih sering dengar suara setan daripada suara manusia. Suara Tuhan, sorry. Mereka berkata, iblis itu rasanya membisikkan omongan loh Bang. Saya tuh kayaknya dibisikin suara si jahat. Saya udah tahu ini jalan yang salah, tapi kayaknya saya dibisikin supaya ngelewatin jalan ini. Dia lebih sering dengar suara si jahat daripada dengar suara Tuhan. Di kitab Yohanes, itu dikatakan bahwa orang yang berasal dari Allah itu bisa mendengarkan suara Allah. Mendengarkan suara Allah. Tapi mereka yang tidak berasal dari Allah itu tidak bisa mendengarkan. Apakah kemudian kita tidak berasal dari Allah? Tentu saja tidak. Karena kita inilah, di dalam Kristus kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tetapi anak-anak Tuhan sering juga nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Dan kemudian memutuskan untuk nggak perlu lagi mendengarkan. Karena apa? Saya sudah punya pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan hal ini. Sehingga kita mulai mengandalkan hal-hal yang lahiriah, kekuatan kita, keuangan kita.
Jadi semua damai sejahtera dari uangnya, dari kepandaiannya. Selama saya bekerja, saya merasa aman gitu kira-kira ya. Padahal dibandingkan dengan keamanan yang Tuhan tawarkan, itu jauh perbedaannya. Kabar baiknya saudara, Tuhan tidak pernah berhenti untuk berkata-kata kepada setiap kita semua. Dia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman-Nya kepada setiap kita. Sekalipun kita berdosa, sekalipun kita berbuat salah, sekalipun kita membuat keputusan yang salah, Dia ada di sana. Kitab Mazmur berkata bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku memutuskan untuk berjalan, Tuhan ada di sana. Bahkan kali ini aku melihat Dia membawa gada dan tongkat. Itulah yang menghibur aku. Ketika Kain berbuat dosa, kita bisa melihat bahwa Tuhan tetap memanggil dia, menasehati dia, ngomong kepada Kain. Di ayat lain juga dikatakan ketika Yunus berbuat dosa, perhatikan saudaraku, Yunus ini jelas-jelas disuruh Tuhan pergi ke Niniwe, dia kabur ke Tarsis. Tahu gak saudara, dimakan ikan karena itu adalah upaya penyelamatan dari Tuhan. Tuhan tetap ngomong sama dia. Dan pada akhirnya dia pergi ke Niniwe. Jadi ketika dia sudah berbuat salah, Tuhan tetap ngomong sama dia. Bahkan dia deal-dealan dengan Tuhan, dia sebel. Orang Niniwe ini jahat loh Tuhan, ini loh bla bla bla. Tuhan tetap ngomong sama dia. Dan pertobatan Niniwe menurut saya ya, adalah salah satu pertobatan yang paling luar biasa. Karena mereka bertobat dan berpuasa. Bukan hanya orang, tapi juga hewan-hewan ternaknya juga berpuasa. Jadi mungkin pada waktu itu nggak ada tuh steak, karena semuanya kurus-kurus saudaraku, pada puasa semuanya ya, hewan-hewannya, jadi nggak bisa dipotong. Rekan-rekan semua, puji Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang tidak pernah berhenti ngomong. Masalahnya apakah kita yang mendengar atau tidak. Tuhan itu omongan Tuhan itu sama seperti siaran radio, yaitu terus diperdengarkan selama 24 jam. Masalahnya apakah kita nyalain radionya, dan ketika apakah kita nyalain radionya, kita berada di frekuensi yang sama. Kalau kita berada di frekuensi yang salah, maka kita akan mendengarkan apa yang salah. Ketika kita berada di frekuensi dunia, maka kita akan mendengarkan dunia dan masuk ke dalam informasi dunia yang justru menjauhkan kita dari kemauan Tuhan bagi kita. Saya akan masuk ke topik kita hari ini. Tadi itu cuman opening aja. Saya akan masuk ke topik hari ini, yaitu lalu bagaimana mendengar suara Tuhan. Lalu bagaimana mendengar suara Tuhan. Tadi Joshua menyampaikan ada tips 5 cara, kalau saudara melihat buku ada 5 cara untuk menjadi kaya. Sama untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada 5 cara untuk mendengarkan suara Tuhan. 7 cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Ada 10 cara untuk mendengarkan suara Tuhan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mendengarkan suara Tuhan dan bagaimana Ia ngomong. Saya bacakan kepada saudara dari Yohanes 10 ayat 2-3. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan. Jadi, immediately ya, suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jadi ternyata mendengarkan suara Tuhan tuh tidak ada satu tips yang harus dibuat gitu ya, yang menjadi formula yang jelas, yang khusus supaya bisa mendengarkan suara Tuhan. Ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak akan mendengarkan mereka. Perhatikan bahwa semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Jadi ternyata domba itu bisa mendengarkan langsung, ini apakah ini gembalanya, apakah ini adalah perampok. Sama seperti kita sebagai anak-anak Tuhan bisa langsung mendengarkan suara Tuhan. Apakah ini suara Tuhan atau bukan? Kenapa saya bisa bilang langsung? Karena Tuhan itu adalah, firman itu adalah Tuhan.
Buat saudara yang mengira bahwa firman Tuhan itu akan disampaikan melalui bola-bola api, melalui manifestasi yang luar biasa, Tuhan langsung datang, mungkin saudara akan kecewa. Tapi memang ini belum selesai. Seru banget ya Bang, kalau misalnya tanda Tuhan seperti Gideon yang membentangkan kain dan bilang, kalau di sini berembun dan yang lainnya kering, aku tahu bahwa Tuhan ngomong. Terus dia lihat besok, bener, kainnya berembun dan daerah sekitar kering. Tuhan, sekarang dibalik, kalau kainnya kering dan daerah lain berembun, maka aku tahu itu Tuhan. Kita semua berharap bahwa ada manifestasi yang luar biasa ketika Tuhan ngomong sama kita. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di ayat lain dikatakan bahwa firman Tuhan itu hidup dan kuat. Dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Firman Tuhan itu hidup. Alkitab. Itu bukan sekedar seperti buku-buku biasa saudara. Dikatakan firman Tuhan itu hidup. Ketika saudara membaca dan merenungkannya, firman Tuhan itu hidup di dalam saudara. Dia bukan sekedar perkataan kosong, bukan. Firman Tuhan itu hidup. Itu sebabnya banyak orang yang menganggap remeh dan berharap bahwa ada penyampaian yang luar biasa dari Tuhan. Ada Tuhan ngomong secara audible sama dia supaya dia bisa percaya. Sementara buku yang ada di depannya, apps Alkitab yang ada di handphonenya, itu hidup. Karena itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dia berharap ketika dia sakit, Tuhan ngomong sesuatu yang berbeda dari yang ada di Alkitab kepada dia spesifik. By the way, ngapain juga Tuhan ngomong sesuatu yang berbeda kalau yang sudah jelas aja dia nggak bisa percaya. Ngapain juga Tuhan ngomong bahwa ada hal yang berbeda jika oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh saja dia nggak bisa percaya. Yang sudah jelas aja dia nggak bisa percaya, ngapain juga ngomong dengan cara yang lain. Apakah Tuhan juga bisa berbicara secara audible atau menyampaikan mujizat kepada setiap kita? Saya percaya bisa. Tuhan punya kedaulatan untuk melakukan hal itu. Gak ada masalah. Tuhan bisa melakukan hal itu. Saya membaca beberapa buku dan hal itu terjadi. Tetapi bagaimana jika Tuhan tidak menyampaikan secara audible? Saudara, firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang pertama, Tuhan ngomong kepada kita melalui firman-Nya. Tuhan ngomong kepada setiap kita melalui perkataan firman Tuhan yang ada di Alkitab saudara. Lalu mengapa orang susah mendengar suara Tuhan? Kenapa dia sulit mendengar suara Tuhan? Firman Tuhan berkata di Yeremia 29, sebab aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Perhatikan, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Lalu kenapa hari-hari saya nggak penuh harapan? Justru dipenuhi dengan ketakutan. Saya takut melakukan ini, saya merasa bahwa tahun ini berat, karena kita nggak lanjutin membaca ke ayat 13-nya dan 14-nya. Dikatakan begini, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, perhatikan saudaraku, berseru, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya ulang kepada saudara ayat yang berikutnya setelah ayat 11 ya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Dan apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, gitu kira-kira saudaraku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kita mencari Tuhan dengan segenap hati? Segenap hati itu begini saudaraku, saya kasih contoh kepada saudara. Kadang-kadang kami lagi duduk, misalnya duduk ngobrol di JOC gitu ya, di gedung tempat kita, Jars of Clay, lagi duduk, tiba-tiba ada dengar suara tertawa dari luar. Hahaha, kami tahu itu suaranya siapa.
bisa jadi itu suara saya, kalau lagi saya yang bukan ngobrol ya, wah itu suara Bang Ben banget tuh, ketawanya jelas banget. Atau itu suaranya siapa yang lain ya, oh itu suaranya Pak Taufik tuh, jelas banget. Atau itu suaranya Angelo, atau itu suaranya Jones tuh, itu jelas banget. Nama-nama dari rekan-rekan pelayan ya. Kenapa? Karena saya mengenal, karena saya berinteraksi dengan mereka, saya tahu tipikal suara mereka, saya kenal modelnya, sehingga saya nggak perlu lihat orangnya, saya tahu. Demikian juga dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan di saat teduh kita? Tuhan, aku siap mendengarkan firman-Mu. Aku siap mendengarkan perkataan-Mu hari ini. Lalu 3-4 menit kita nggak dengerin apa-apa, kita cabut. Udah waktunya memang mau kerja nih. Kalau memang Tuhan gak mau ngomong, ya udah gak apa-apa, nanti siapa tahu pas jalan Tuhan ngomong. Saudara, firman Tuhan berkata, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Masalah anak-anak Tuhan adalah, dia gak mencari Tuhan dengan segenap hati. Ketika saudara punya pertanyaan dan saudara bilang, kok kayaknya Tuhan gak ngomong apa-apa dengan saya, apa yang terjadi? Saudara, jawabannya gak sulit. Karena cuma satu, masalahnya ada di kita. Karena di Tuhan jelas. Jadi masalahnya adalah apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kita perlu kesungguhan, keseriusan untuk menanyakan firman Tuhan. Bukan hanya untuk membaca, bukan hanya untuk sekedar membaca saja, melihat saja, kemudian gak dapetin apa-apa. Kita perlu banget stay dan renungkan, perkatakan firman Tuhan. Karena bagaimana mungkin dia bisa mengatakan sesuatu yang berbeda, kalau yang sudah jelas dia katakan saja, kita nggak bisa percaya. Ini penting sekali kita mengerti bahwa Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya. Sehubungan dengan ini juga kita bisa bandingkan, saudaraku, bahwa ketika orang butuh tanda, ini sama seperti Thomas ketika murid yang lain berkata bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dia bilang, sampai aku mencucukkan tanganku ke lubang paku di tangannya itu, di telapak tangannya dan di lambungnya itu, aku nggak akan percaya. Kalau saya nggak salah 8 hari kemudian Tuhan datang dan kemudian dia langsung poin ke Thomas, langsung ngomong, Thomas, silahkan, ayo cucukkan tanganmu ke bagian-bagian yang sudah berlubang itu. Memang nggak dituliskan bahwa Thomas mencucukkan tangannya, dia langsung bilang, Tuhanku, Allahku, gitu dia bilang langsung ya, langsung tersungkur. Kemudian Tuhan berkata, kamu percaya karena kamu telah melihat. Tetapi aku berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Ternyata Tuhan lebih menghargai yang satu lagi, yaitu seorang perwira Romawi datang kepada Tuhan dan berkata, seorang hambaku sakit, aku butuh engkau untuk menyembuhkan dia. Terus Tuhan langsung siap-siap dan berkata, ayo kita jalan ke rumahmu. Terus dia bilang, gak usah Tuhan, gak usah. Aku ini juga adalah seorang bawahan. Dan kalau aku ngomong sama orang, maka aku punya otoritas dan orang itu akan ngomong. Sama seperti engkau, kalau engkau ngomong saja, pasti hambaku itu sembuh. Karena kamu, dengan kata lain, punya otoritas terhadap penyakit dan mengusir dia. Punya otoritas untuk mengusir penyakit, untuk menyembuhkan. Dan tahu gak apa yang dikatakan Tuhan? Aku tidak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Tuhan lebih menghargai mereka yang percaya, itu sebabnya dikatakan juga di ayat lain, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mencari tanda, saudara perlu lihat firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itulah omongan Tuhan sendiri. Kenapa saudara perlu mencari tanda jika dia sudah ngomong? Ini penting sekali kita mengerti, saudara, bahwa firman Tuhan itu krusial. Itulah yang membuat kita bisa hidup. Bahkan dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, firman Kristus. Amin, saudaraku. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan di dalam kehidupan saya, hampir seluruhnya saya mendapatkan kebenaran itu melalui firman Tuhan yang terngiang gitu ya, membekas, terasa kayak emphasize di dalam pemikiran saya. Tahu nggak saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Ini yang berikutnya, yang kedua,
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan bahwa dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Tetapi perhatikan bahwa roh kebenaran. Itu sebabnya Allah itu adalah roh. Jadi sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh, saudara, roh Tuhan berkomunikasi, Roh Kudus itu berkomunikasi dan menyampaikan hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya seperti dari pihak ketiga, kemudian kita seperti mendapat, oh kayaknya aku harus ngelakuin ini. Kadang-kadang kita berkata, aku sudah tahu harusnya aku melakukan itu. Tahu nggak saudara bahwa itu semua dari Tuhan. Makanya orang suka miss, dia kira itu dari pemikirannya dia sendiri. Padahal Tuhan yang sudah menyampaikan itu melalui roh kita. Firman Tuhan juga berkata, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Ini ayat dari Perjanjian Lama nih, quote ya. Dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Yang tidak mengerti ini, yang tidak bisa menangkap bahwa yang melebihi ekspektasinya, itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Buat kita, ayat 10-nya, karena kepada kita, Allah telah menyatakannya oleh roh. Dalam bahasa Inggrisnya, but God, dikatakan apa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah timbul, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul, itu yang disediakan Tuhan. Kamu nggak tahu apa itu? Tahu, harusnya. Karena 1 Korintus 2:10, but God has revealed it to us by His Spirit. Tapi Allah telah menyatakan itu kepada kita di dalam roh. Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam roh. Apa itu roh? Dikatakan firman-Mu itu adalah roh. Itu sebabnya merenungkan firman Tuhan itu bukan sekedar merenungkan. Saudara sedang hidup selaras dengan roh saudara. Bayangkan saudara mendapatkan firman Tuhan dan Roh Kudus mengemphasize-nya kepada saudara, klop banget. Itu menjadi rema bagi saudara. Saya teringat ketika saya sakit yang waktu itu saya sakit wasir, saya pernah cerita kepada saudara. Di awal itu saya merasa down banget, drop banget. Dari semua penyakit Tuhan, saya menderita ini gitu kira-kira. Ini penyakit yang sangat-sangat gak menyenangkan gitu ya. Gak seru banget, gak bisa duduk gitu. Saya bilang, kenapa saya menderita ini? Kemudian Ana istri saya bilang, loh bukankah oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh? Itu langsung bang kepada saya itu. Seperti dia itu, saya tahu oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh, sebelumnya saya tahu. Tapi hari itu Roh Kudus mengemphasize-nya untuk saya sehingga, iya juga ya. Kemudian setelah itu saya duduk dan mulai merenungkannya lagi, saya mengalami damai sejahtera. Memang buah roh itu adalah salah satunya ketenangan bagi kita saudaraku. Ketika kita hidup dalam roh Tuhan itu damai sejahtera, sukacita. Saudara, ini penting sekali kita sadari bahwa ketika saya sakit waktu itu, damai sejahtera saya tenang banget. Ketika saya dicek sama dokternya, saya sudah tenang banget. Kami sudah ngobrol, saya sudah makan. Sebelumnya saya nggak berani makan karena kalau maaf ke toilet itu katanya sakit. Walaupun sebenarnya nggak pernah kerasa sakit gitu ya. Begitu saya datang lagi dokternya bilang, loh udah nggak ada katanya. Puji Tuhan. Yang berikutnya lagi ketika saya rahangnya dislokasi dan sakit banget, mau ditutup mau dibuka itu sakit, saya drop lagi di awal saudara. Kok bisa ya, ini out of the blue saya tiba-tiba kena ini. Dan kemudian istri saya juga ingetin lagi, jangan lupa loh bahwa Ia menyembuhkan segala penyakit kita, oleh bilur-bilurnya kita sudah sembuh. Udah 2 ayat tuh langsung di quote saudaraku, Mazmur dan 1 Petrus. Saya langsung ding, itu Roh Kudus itu seperti emphasize kepada saya. Dan saya merasakan banget bahwa ayat itu tuh kayak bold, italicized, underline, tapi nggak strike gitu ya, nggak dicoret gitu ya. Itu seperti besar di dalam saya. Dan kemudian, benar juga ya. Saya kan sudah sembuh, Ia yang menyembuhkan segala penyakit saya.
Oh iya, kemudian saya, iman saya berkata bahwa besok saya mulai, sepertinya saya merasakan bahwa besok kamu beres, apa yang kamu mau. Gitulah di dalam pikiran saya, saudaraku. Besok apa yang kamu mau. Kemudian saya mulai ngomong, besok sakitnya hilang. Kemudian besok, saudaraku, sakitnya hilang, tapi mulutnya nggak nutup. Saya tahu lagi, besok itu sudah nutup. Tuhan memberitahukan, Roh Kudus menceritakan kepadamu apa yang akan datang. Dan saya merasakan besok. Kok nggak ngerasain 1 jam berikut? Iman saya percaya besok. Dan saya merasakan bahwa Tuhan ngomong besok. Saya nggak pernah merasakan mendengar Tuhan secara audible. Mungkin kalau secara audible, apalagi misalnya saya lagi nyetir ya, tiba-tiba dia ngomong belok kiri, kaget saya, saudaraku, bam, saya malah jadi bingung ya. Saudara pernah gitu, ada tiba-tiba orang ngomong di belakang saudara, wah itu kagetnya minta ampun. Tolong cek dulu, wah dikira mendengarkan hal-hal yang supranatural ya. Ternyata temannya lagi ngomong di belakangnya mendadak. Nah, saudara, ketika saya besok kamu sembuh, apa yang kamu mau? Mulut saya ketutup rapat beres. Besoknya mulut saya rapat. Padahal saya sudah beberapa hari mengalami kesakitan yang amat sangat dengan mulut saya. Ketika mulutnya sakit, saya down. Tapi ketika saya percaya mulutnya masih sakit, tetapi saya sudah mengalami damai sejahtera Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukanlah hendaklah damai sejahtera itu yang memelihara kamu. Ini penting sekali kita mengerti. Sehingga mendengarkan suara Tuhan, itu bukan saudara melihat ada bola-bola api yang datang untuk mengkonfirmasi itu dari Tuhan. Kalau saudara pengennya menunggu ada suara yang ngomong kepada saudara, dari mana saudara tahu itu juga Tuhan? Bukankah setan juga adalah roh dan dia juga punya suara? Kalau saudara cuma menunggu mujizat itu terjadi, kita kehilangan banyak hal karena orang bertindak sesuai dengan imannya. Orang benar hidup dengan iman. Ini penting sekali kita mengerti, dan saya sangat bersuka cita ternyata mendengarkan suara Tuhan. Enggak susah seperti yang orang kira bahwa kamu perlu begini. Setiap saat kamu bisa mendengarkan suara Tuhan, dan semakin kamu terhubung dengan Dia, di mana-mana kamu bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau saudara mengharapkan bahwa Tuhan itu datang, bayangkan saudaraku, satu kali malaikat Tuhan langsung datang kepada Yosua, dia lihat. Tahu nggak, dia masih bertanya, engkau ini kawan atau lawan? Enggak tahu siapa, nggak ada literaturnya bagaimana bentuk malaikat memangnya. Tapi kalau saudara hari ini baca, berilah, maka engkau akan diberi. Saudara, kesalahan mana yang saudara bisa temukan dari situ? Nggak ada. Kalau saudara hari ini baca firman Tuhan, dengan umur panjang akan kukenyangkan dia, dan akan kutunjukkan kepada dia versi keselamatan yang daripadaku, versi kelimpahanku, versi kesehatanku. Di mana lagi ada yang salah dari situ? Gak perlu saudara uji. Firman Tuhan berkata, peganglah yang baik, ujilah segala sesuatu. Nubuatan itu saudara perlu uji. Tapi kalau firman Tuhan, apalagi yang mau diuji itu sudah jelas ada di situ. Ini penting sekali kita tahu, saudaraku. Firman yang saudara dengarkan, saudara pegang, saudara renungkan, dan roh saudara, Roh Kudus yang ada dalam saudara kasih konfirmasi. Weh, tenang saya saudara, mulut masih miring, saya sudah tenang. Belakang saya masih sakit, maaf, bagian belakang saya masih sakit, saya sudah tenang, saya sudah memiliki damai sejahtera. Karena firman yang saya dengar, saya pegang, dan saya renungkan itu Tuhan. Saya yakin, wah ini Tuhan banget yang ngomong, karena saya keinget banget. Dan kemudian Roh Kudus emphasize itu bagi saya. Yes, itulah yang sedang terjadi bagi setiap kita. Tuhan menyampaikan kebenarannya, jawaban bagi kehidupan saudara, itu justru ada di Alkitab saudara. Bisa gak saudara mendengarkannya audible? Bisa. Tetapi kalau yang
sekarang saja saudara nggak mau dengerin, nggak bisa dengerin. Justru nanti ketika suara yang audible datang, dikira hantu saudara, dikira setan. Bapak Ibu dan rekan-rekan, yuk mari kita menyadari bahwa kita perlu hidup dari mendengarkan suara Tuhan. Kita perlu hidup dan mengandalkan Tuhan untuk apa yang mau kita lakukan. Kita perlu hidup dan melihat kepada firman Tuhan apa yang kita akan kerjakan. Kita perlu melihat kepada firman Tuhan untuk keputusan-keputusan yang kita buat. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan bilang, nggak mau nggak usah, nggak penting. Saudara, firman Tuhan justru adalah satu-satunya pihak yang ingin supaya kita memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya berharap saudara mendapatkan sesuatu. Saya berharap saudara diberkati dengan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari kita teduh sebentar. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Buat kita semua yang sudah mempersiapkan perjamuan, mari kita berdiri saudara. Perjamuan kudus adalah peringatan. Bukan sebuah ritual untuk melakukan sesuatu, tapi ketika kita melakukan sesuatu itu mememphasize, memperkuat ingatan kita akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan bagi setiap kita. Betapa besar dan betapa ajaibnya penderitaannya, betapa besarnya hal yang dia lakukan supaya setiap kita berkemenangan dan dipulihkan, berkelimpahan, diberkati, dan mendapatkan jaminan keselamatan bagi setiap kita. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat bagaimana Kristus mati. Apa yang terjadi dengan tubuhnya ketika dia mati. Dia mati menderita supaya setiap kita berkemenangan. Ia mati miskin supaya setiap kita berkelimpahan. Bilur-bilur yang ada di tubuhnya memastikan kesembuhan kita. Ia mati dikutuk supaya setiap kita diberkati. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah yang sudah tercurah bagi setiap kita adalah materai, jaminan penebusan kepada setiap Anda. Bahwa janji Tuhan di dalam hidup saudara itu pasti terjadi. Mari kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk karya penebusan-Mu di kayu salib. Kami yang harusnya mati, Kau gantikan. Kami yang harusnya menjadi kutuk, dikutuk, Kau gantikan. Engkau yang menjadi kutuk bagi setiap kami. Kami yang harusnya menderita, Engkau gantikan. Supaya setiap kami melihat kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib, Kau luar biasa. Saya ingin berdoa kepada setiap saudara yang sakit. Pegang bagian yang sakit di dalam nama Yesus.
Aku menghardik segala sakit penyakit. Aku menghancurkan segala penyakit di bagian manapun di tubuhmu. Penyakit mata, di telinga, di kepala, semua migrain di dalam nama Yesus. Penyakit jantung di dalam nama Yesus sembuh. Aku berdoa oleh kuasa yang sudah diberikan Tuhan kepada setiap kami, di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Untuk lutut yang sakit, untuk pinggang yang sakit, di dalam nama Yesus kesembuhan itu terjadi. Saudara perlu mengimaninya, dan Anda perlu tahu bahwa saat ini kesembuhan terjadi bagi setiap engkau. Terima kasih Tuhan, Kau bersyukur, Kau Allah yang baik. Buat saudara yang baru pertama kali mendengarkan mungkin sermon ini, atau saudara sudah pernah mendengarkan, tapi saudara masih ragu apakah janji Tuhan itu adalah, apakah keselamatan itu juga adalah bagian dari saya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa karena kasih karunia oleh iman kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalau begitu bagaimana caranya diselamatkan? Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Saya mau bantu saudara untuk berdoa. Kalau saudara bingung bagaimana cara mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati, saya bantu saudara untuk mengucapkan kata-katanya, supaya saudara mengaku dengan mulut dan saudara mempercayai apa yang saudara katakan dalam hati saudara. Mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saat ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan adalah Allah bagiku, Raja di hidupku. Aku adalah anak-Mu. Aku adalah ciptaan yang baru. Dan aku percaya keselamatan adalah bagianku. Aku menerima kesembuhan, menerima berkat, dan menerima janji Tuhan. Aku tahu ketika aku mati bahkan, aku masuk surga bersama-sama dengan Tuhan ada di sana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib bagi hidup kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjaga Engkau dan melindungi Engkau. Ia menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Diberkatilah saudara dimanapun Engkau berada. Penjagaan Tuhan sempurna bagi hidupmu yang menyertai engkau, sehingga engkau mendengarkan suaranya, memperhatikan perkataannya, dan melihat bagaimana Ia menuntun engkau kepada keberhasilan, kepada kesembuhan, kepada keberuntungan, dan kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kalau saudara merasakan diberkati, saudaraku bisa share link ini atau potongan khotbah. Saudara bisa share potongan dari present worship. Saudara bisa share link kita di sosial media saudara, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Saya juga berterima kasih buat semua rekan-rekan yang terlibat di dalam proses perekaman ibadah minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di minggu-minggu berikutnya.